Cerita ex-kekasih sudah berpikir nikahi Feni Ere sebelum bencana pembunuhan di tengah malam. Mantan kekasih mendiang Feni Ere, Aditya Warman, 35 tahun, tak mampu menyembunyikan kesedihannya saat mengenang kepergian Feni yang hilang 14 bulan lalu. Pada akhir Januari 2024, Adit masih sempat melakukan video call dengan Feni di malam kejadian. Saat itu, tak ada firasat buruk yang dirasakannya. Namun, pada 25 Januari 2025, Adit kehilangan kontak dengan Feni. Ia pun berusaha mencari keberadaan wanita yang pernah menjadi bagian hidupnya. Polisi juga meminta keterangannya terkait komunikasi terakhir mereka. Sayangnya, 3 bulan pencarian tak membuahkan hasil. Lama saya mencari, tapi tak ada kabar. Hingga sebelum Lebaran tahun lalu, saya pamit, ungkapnya dengan mata berkaca-kaca di Warkop Titik Ngopi, Makassar, Kamis, 27 Maret 2025. Adit tampak menahan emosi saat mengenang rencana mereka untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Itu pasti ada, ucapnya lirih. Ia juga meminta masyarakat agar tidak sembarangan menuduhnya terkait kematian Feni. 14 bulan penuh misteri. Kasus hilangnya Feni Ere akhirnya menemui titik terang. Karyawati showroom mobil asal Palopo, Sulawesi Selatan itu ternyata menjadi korban pembunuhan. Setelah 14 bulan penuh tanda tanya, misteri kematiannya akhirnya terungkap. Pelaku, Amma, 34 tahun, ditangkap pada Kamis, 20 Maret 2025. Proses pengungkapan kasus ini tidaklah mudah. Pelaku cukup lihai menghilangkan jejak, sehingga butuh waktu panjang bagi polisi untuk mengungkap kebenaran. Tim gabungan Resmo Polda Sulsel dan Resmo Polres Palopo, yang dipimpin oleh Kasubdit 3 Jatanras Polda Sulsel AKBP Edi Sabara, bekerja tanpa lelah. Dengan berbagai analisis, bukti-bukti mulai mengarah pada pelaku. Dari mobil hingga kerangka di hutan. Petunjuk penting muncul pada 17 Juli 2024 ketika mobil Honda Brio milik Feni ditemukan di sebuah rumah kosong di Komplek Bukit Baru Gaantang. Mobil yang penuh debu itu akhirnya disita sebagai barang bukti. Berbulan-bulan kemudian, pada 10 Februari 2025, seorang warga menemukan kerangka manusia di tengah hutan Kelurahan Batang Barat, Palopo. Awalnya, warga mengira itu adalah tengkorak hewan. Namun, setelah pemeriksaan forensik, DNA keluarga Feni cocok dengan kerangka tersebut. Dari temuan ini, polisi semakin yakin bahwa Feni Ere adalah korban pembunuhan. Pertanyaan besar pun muncul, siapa pelakunya? Mencari jejak pelaku. Di tengah penyelidikan, berbagai spekulasi bermunculan. Namun, tim polisi tetap fokus. Mereka menganalisis kebiasaan Feni, termasuk aktivitas media sosialnya. Salah satu petunjuk besar muncul dari seseorang yang sering memberikan like dan komentar pada unggahan Feni. Lebih jauh, pola pembunuhan ini mengarah pada seseorang yang memiliki keahlian dalam simpul tali dan paham medan hutan. Kecurigaan pun mengarah pada Amma, seorang duda yang aktif di komunitas pencinta alam. Selain itu, ia juga pernah bekerja memasang plafon di rumah korban, sehingga mengetahui akses masuk yang tidak terlihat jelas. Setelah serangkaian bukti menguat, polisi akhirnya menangkap Amma. Dari hasil pemeriksaan, ia mengakui perbuatannya. Kasus yang sempat menjadi teka-teki selama lebih dari 1 tahun pun akhirnya terpecahkan. Keadilan untuk Feni Ere. Kepergian Feni Ere meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Namun, dengan tertangkapnya pelaku, setidaknya ada kepastian hukum dan keadilan bagi mendiang. Semoga arwah Feni diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, ucap Adit dengan tatapan kosong. Kini, yang tersisa adalah doa dan harapan agar kasus seperti ini tak terulang lagi.